Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4071. Speedboat keluarga George akhirnya menemukan sesuatu. Mereka menemukan selusin mayat mengambang di ombak yang bergulung dan pecahan kapal pesiar. Di antara mayat-mayat ini adalah Franco. Ketika Franco ditemukan, karena dia mengenakan jaket pelampung yang menonjol, bagian bawah tubuhnya berada di dalam air, dengan kepala dan bahunya mencuat dari air. Dia memberi orang perasaan deja vu, seperti pelampung memancing, terus-menerus naik dan turun bersama ombak di laut. Bahkan jika dia untuk sementara tersapu oleh ombak, dia akan segera muncul kembali karena daya apung. Saat tubuhnya dinaikkan ke kapal, semua orang ketakutan melihat pemandangan di depan mereka. Franco meninggal secara tragis. Rambutnya diwarnai kuning dan bertekstur, ditekan ke dahinya tepat di atas matanya yang menatap. Bawahan keluarga George menemukan bahwa Franco tidak hanya mati, tetapi dia juga memiliki banyak luka tembak di sekujur tubuhnya. Ada tanda-tanda ditembak di kedua kaki dan di antara kedua kaki. Tim penyelamat keluarga George melepas jaket pelampung dan menemukan bahwa dia juga telah ditembak di jantungnya. Sepertinya dia ditembak mati di jantung, lalu dibuang ke laut dengan mengenakan jaket pelampung. Pada saat ini, salah satu bawahan keluarga George menunjuk ke dahi Franco yang ditutupi rambut dan berkata, "Lihat, dahi tuan muda ketiga, sepertinya tertulis kata-kata." "Tertulis," seru bawahan yang menyelamatkan Franco. Segera menyapu poni di dahi Franco. Saat menyapunya, 5 kata berdarah di dahinya membuatnya gemetar ketakutan. 5 kata besar ini ditulis Porter setelah diperintah Charlie. Hati nurani hilang. Kematian hukumnya. Ketika penanggung jawab tim penyelamat melihat pemandangan ini, dia ketakutan. Setelah menenangkan diri beberapa kali, dia segera mengangkat telepon satelit dan menelepon Finlay yang masih dengan cemas menunggu pesan di Seattle. Finlay telah mengeluarkan perintah agar tim penyelamat manapun harus melapor langsung kepadanya segera setelah mereka menemukan petunjuk. Telepon terhubung dengan cepat, dan Flea bertanya, "Siapa itu?" Orang yang bertanggung jawab buru-buru berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda Finlay. Saya Lowe yang bertugas mencari dan menyelamatkan Tuan Muda ketiga. Saya menemukan sesuatu di sini." Finlay berhenti sebentar di ujung telepon. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan dia berkata dengan nada agak cemas, "Apa yang kamu temukan? Beritahu aku." Lowe ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Kami menemukan mayat Tuan Muda ketiga dan beberapa anggota kru lainnya pada posisi 12 mil laut di sebelah timur titik koordinat." Finlay di ujung telepon berdebar di dalam hatinya. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa saudara ketiga mungkin mengalami kecelakaan, masih sulit baginya untuk menerima informasi sebenarnya. Dia tiba-tiba gemetar tak terkendali, dan gigi atas dan bawahnya bahkan terus bertabrakan satu sama lain karena gemetar, membuat suara berderak. Setelah beberapa saat, Finlay menggertakkan giginya dengan ekspresi yang sangat suram dan bertanya, "Ambil fotonya dan kirimkan padaku." Lowe berkata, "Tuan muda tertua, Tuan muda ketiga." Finlay berteriak dengan marah, "Ada apa? Katakan dengan jelas." Lowe mengumpulkan keberaniannya, dan berkata dengan ragu-ragu, "Kembali ke Tuan Muda ketiga. Dia terlihat, sungguh, ini terlalu menyedihkan, kamu harus siap mental." Hati Finlay menegang, dan butuh waktu lama sebelum dia berkata, "Saya siap, segera kirimkan kepada saya." Bab 4072. Semenit kemudian, telepon satelit Finlay menerima pesan multimedia. Karena informasi ditransmisikan oleh satelit, kecepatannya relatif lambat. Dia menerima gambar pratinjau yang sangat kabur pada awalnya. Dan akhirnya dia bisa melihat gambar yang jelas setelah semua gambar diunduh. Tapi hanya melihat gambar pratinjau ini, Finlay tidak tahan lagi. Karena samar-samar dia bisa melihat ada area piksel merah kabur di kepala, wajah, dan kaki adiknya. Berdasarkan akal sehatnya, area kabur merah ini seharusnya semuanya darah. Dia tidak bisa tidak melakukan yang terbaik untuk membangun mental dirinya.
berharap dia akan siap dan tidak takut dengan gambar definisi tinggi berikutnya. Tetapi meskipun dia telah melakukan konstruksi psikologis yang cukup untuk dirinya, ketika benar-benar melihat gambar beresolusi tinggi, dia langsung terkejut dan gemetar. Telepon jatuh dari tangan yang gemetar hampir tak terkendali, dan karena kakinya kehilangan penyangga dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Asisten dan beberapa bawahan bergegas maju untuk mendukungnya, mencegahnya jatuh ke lantai. Dan ketika asisten dan bawahan itu mendukungnya, mereka menyadari bahwa tubuhnya telah terguncang menjadi sekam. Ponselnya selamat hanya karena jatuh ke lantai di lantai atas permadani wall Afghanistan tenunan tangan yang mewah. Asisten tanpa sadar melirik telepon, dan langsung dikejutkan oleh gambar di ponsel, dan berseru panik. Itu foto tuan muda ketiga yang terlalu menyedihkan. Asisten ini, yang telah berada di sisi Finlay selama bertahun-tahun, telah melihat segala macam hal yang keji dan kejam. Namun dia belum pernah melihat adegan tragis mengukir kata-kata dengan pisau di dahi seorang tuan muda dari keluarga bernilai ratusan miliar. Ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga George yang biasanya mendominasi dan sombong. Karena usianya yang masih muda, baru menginjak awal 20-an, dia sangat populer. Bahkan Finlay, kakak tertua, memanjakannya. Dia generasi kedua yang perkasa, tapi sekarang dia mati dengan sangat mengerikan. Dampak kuat semacam ini berdampak besar pada mentalitas. Ibaratnya, saat melihat gelandangan mencari makan di tempat sampah di jalan, biasanya Anda tidak kaget. Tapi bagaimana jika gelandangan ini adalah tuan muda yang kaya dengan reputasi besar dan aset keluarga melebihi 100 miliar? Kejadian ini mungkin akan langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Ini adalah dampak besar yang dibawa oleh kontras yang kuat. Pada saat ini, Finlay berada di ambang kehancuran. Dia tidak dapat menahan tangisnya dengan keras. Itu tidak benar, itu tidak benar. Franco tidak mungkin mati begitu parah. Itu bukan dia. Itu pasti bukan dia. Melihat dia hampir pingsan, asisten itu buru-buru berkata dengan gugup, "Tuan muda Finlay, Anda harus menjaga diri sendiri. Tuan muda ketiga menunggu Anda untuk membalaskan dendamnya." Ketika Finlay mendengar ini, dia membeku sesaat. Setelah setengah menit, Finlay akhirnya tersadar. Dia dengan cepat mengangkat telepon, menatap kematian tragis adik laki-lakinya di layar, dan berkata dengan gigi terkatup, "Berani menyiksa dan membunuh adik laki-laki saya. Kalau saya menemukan pembunuhnya, saya akan membuat dia mengalami semua siksaan paling mengerikan di dunia, dan kemudian hancurkan dia berkeping-keping. Ini balas dendam untuk adikku." Bab 4073. Asisten itu dengan cepat berkata, "Tuan muda tertua, dilihat dari tulisan di dahi tuan muda ketiga, pembunuhnya mungkin orang Cina." Finlay mengangguk dengan ekspresi yang sangat suram, menyeringai dan berkata, "Pihak lain bukan hanya orang Cina, tetapi juga mengetahui banyak rahasia kita." Berbicara tentang ini, Finlay segera berkata, "Benar, Franco pergi untuk mengambil barang dari orang Italia kemarin. Tanyakan pada orang Italia apa yang terjadi tadi malam." Ketika asisten mendengar ini, dia langsung berkata, "Saya akan segera menghubungi." Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan meninggalkan ruangan. Finlay juga sedikit tenang, dan berkata dengan gigi terkatup, "Franco, jangan khawatir. Kakakmu akan mengetahui siapa yang ada di balik layar, dan kemudian memberikan 100 kali, 1000 kali balas dendam atas apa yang terjadi padamu. Kalau aku tidak membalas dendammu, aku tidak akan menjadi manusia." Segera, asisten itu kembali dengan ekspresi panik. Dia datang ke Finlay, menelan ludahnya dengan gugup, dan berkata, "Tuan muda, ada yang salah." Finlay bertanya dengan suara dingin, "Katakan apa yang harus kamu katakan dengan cepat." "Jangan ragu," asisten itu berkata dengan panik. "Saya mendengar bahwa lebih dari 800 orang dari kelompok Italia di Vancouver menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Banyak dari mereka dibawa pergi dengan anestesi di rumah tadi malam. Sama saat seperti mereka menculik wanita muda wanita." "Apa?" Finlay, yang baru saja bersumpah untuk membalas dendam adik laki-lakinya, merasa merinding saat mendengar ini. "Lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam.
Jika ini juga dilakukan oleh pria di belakang layar yang membunuh adik laki-lakinya, maka kekuatan pria di belakang layar ini mungkin sangat kuat. Bahkan jika saya mengirim semua bawahan untuk bertarung langsung dengan orang Italia ini, mereka mungkin tidak dapat mengirim lebih dari 800 musuh, apalagi mengirim lebih dari 800 orang dalam semalam. Apakah manusia itu yang melakukannya? Finlay menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan tidak percaya, siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Apa mereka tidak meninggalkan petunjuk? Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, kelompok kerabat Italia ini berkumpul di gereja untuk membahas solusi. Lebih dari 800 orang tidak diketahui hidup dan matinya. Kelompok mereka hampir musnah. Hanya menyisakan beberapa orang tua dan wanita lemah dan anak-anak. Saat dia mengatakan itu, asisten itu berkata lagi, saya mendengar dari salah satu tetua mereka. Ribuan anggota keluarga sekarang panik, membujuknya untuk menghubungi polisi. Panggil polisi. Mata Finlay menjadi gelap. Dia berkata dengan keras tanpa berpikir, kita tidak boleh membiarkan mereka memanggil polisi. Finlay tahu betul bahwa lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Begitu mereka diserahkan ke polisi, itu mungkin akan menyebabkan penghapusan kasus massal yang paling mengerikan sejak berdirinya Kanada. Begitu media menangkap beritanya, masalah ini pasti akan menjadi berita utama di seluruh dunia dalam sekejap. Dalam hal ini, di bawah perhatian seluruh dunia, polisi Kanada mungkin tidak layak menyelidiki kasus ini. Departemen Keamanan Nasional Kanada pasti akan segera mengambil alih dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kasus besar ini. Tidak masalah jika mereka bisa mengetahui siapa di belakangnya. Yang penting adalah mereka mulai menyelidiki secara menyeluruh, menjamin bahwa mereka tidak akan menemukan dirinya. Di bawah pengawasan semua orang, jika dia mengetahui, aktivitasnya yang teduh mungkin akan terkena sinar matahari. Dalam hal ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para VIP yang menghargainya. Pada saat itu, para VIP tertinggi ini pasti akan menelanjangi dirinya untuk menghilangkan keamanan pada mereka. Memikirkan hal ini, Finlay tidak peduli atas kematian tragis adiknya. Dia berkata kepada asistennya dengan panik, cepat, beritahu orang Italia itu. Kalau tidak ada berita dari 800 orang hilang itu dalam 3 hari, setiap orang akan mendapatkan uang pensiun $1 juta. Jika dipastikan meninggal, ada tambahan $1 juta. Satu-satunya syarat adalah mereka tidak boleh memanggil polisi. Sama sekali tidak boleh memanggil polisi. Bahkan jika polisi mendapatkan informasi dan pergi ke mereka untuk menyelidiki, mereka harus menjaga keluarga mereka baru saja kembali ke kampung halaman di Sisilia. Bab 4074. Kematian adiknya yang tragis membuat Finlay ingin membunuh. Namun, sebaliknya, yang paling dia khawatirkan bukanlah apakah balas dendam neneknya dapat dibalas, tetapi apakah masalah ini akan terungkap. Dia tahu bahwa jika hilangnya lebih dari 800 anggota geng Italia menarik perhatian internasional, dia akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menutupi masalah ini. Atau konsekuensinya akan menjadi bencana. Akibatnya, berita itu dengan cepat menyebar ke Kanada. Setelah ayah baptis Tuarian mendapat kabar, dia segera mengumumkan kepada semua orang dengan penuh semangat, keluarga yang bertanggung jawab sudah menghubungi saya. Jika kerabat kalian tidak kembali dalam 3 hari, dia berjanji akan membayar pensiun setiap individu $1 juta. Begitu kata-kata ini terucap, adegan itu tiba-tiba diminta. Meskipun semua orang sangat menghormati ayah baptis tua itu, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ayah baptis tua itu dapat meramalkan hal-hal seperti dewa. $1 juta memang jumlah yang besar. Sebagian besar anggota geng Italia hanya tidur $1 atau $2.000 Kanada seminggu. Menghasilkan $100.000 Kanada setahun sudah cukup mengesankan. Selain itu, anggota geng ini sendiri memiliki dana yang besar. Sebagian besar uang yang mereka peroleh dihabiskan untuk minum, dan hanya sebagian kecil yang dapat diberikan kepada keluarga. Oleh karena itu, jika mereka masih hidup, keluarga tidak akan mendapat jutaan dolar dalam hidup ini. Tapi sekarang,
Mereka bersedia memberikan pensiun 1 juta dolar AS, yang merupakan angka astronomi yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan anggota keluarga Italia. Alhasil, di antara kerumunan tersebut, beberapa orang langsung heboh. Ketahuilah bahwa beberapa orang memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang hilang. Di antara mereka, yang paling banyak, yang ketiga hilang. Jika putra ketiga ini akhirnya dinyatakan meninggal, dia akan menjadi orang kedua dari ayah baptis tua itu. Namun, ayah baptis tua itu tidak seberuntung dirinya. Ayah baptis tua meninggal dengan seorang istri dan 5 anak laki-laki. Hanya 4 anak laki-laki yang menerima pensiun. Dan jumlah keempat anak laki-laki itu tidak mencapai 1 juta. Dan kemungkinan besar dia bisa mendapatkan pengembalian 3 juta dolar sekaligus. Uang ini cukup baginya untuk kembali ke Sisilia, menikah dengan selir keduanya, dan menjadi tuan tanah dan bangsawan. Oleh karena itu, pada saat ini, di lubuk hati yang paling dalam, kesedihan dan kegembiraan menemani hidup secara aneh. Ayah baptis Tuarian menerima penuh hormat dari ribuan orang. Dan jantungnya semakin melonjak. Dia berkata dengan keras, semuanya, ini permulaan baru. Saat dia berbicara, dia berdehem dan melanjutkan. Mereka juga mengatakan bahwa jika akhirnya yakin bahwa kerabat kalian meninggal, dia akan membayar 1 juta dolar lagi untuk masing-masing. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih berwarna. Beberapa dari mereka yang kurang dekat dengan kerabatnya yang hilang begitu bersemangat hingga hampir memenuhi sampahnya. Tentu saja, ada orang yang masih berduka atas orang yang mereka cintai. Namun, jumlah uangnya sangat keterlaluan. Kesedihan mereka sepertinya tidak meyakinkan saat pertama kali mereka datang. Ayah baptis Tuarian berkata lagi saat ini, jangan terburu-buru. Saya pikir mereka sangat ingin menawarkan spesifikasi karena mereka takut masalah ini meledak. Dengan cara ini, inisiatifnya masuk di tangan kita. Jadi, saya akan mengusahakan lebih banyak manfaat untuk semua orang. Bab 4075. Seseorang di bawah berkata, Ayah baptis, 1 kematian adalah 2 juta dolar. Harga ini sudah sangat tinggi. Jika kita maju, apakah akan mendorong pihak lain terburu-buru? Saya tidak ingin mendapatkan uang receh terakhir, atau uang yang diterima sangat menyusut. Ayah baptis Tuarian tersenyum kecil. Jangan khawatir. Saya sudah bekerja di geng selama 50 tahun. Saya tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuan menilai situasi. Saya yakin tidak ada dari kalian di sini yang dapat menandingi saya. Setelah berbicara, dia segera mengangkat telepon dan menelepon asisten Finlay. Segera setelah panggilan telepon dilakukan, ayah baptis tua itu berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan memberitahu Anda kondisi saya sekarang. Jika Anda ingin kami menutup mulut, maka setiap orang harus mendapat uang pensiun minimal 5 juta dolar. Dan uang itu harus diumumkan dalam waktu secepat mungkin. Asisten Finlay terkejut dengan kutipan itu. Dan dia membentak dengan marah. Apa kamu gila? Kamu tahu berapa 5 juta dolar untuk 1 orang? Dan lebih dari 800 orang. Itu 4 miliar dolar AS. Ayah baptis tua itu juga mengejutkan dirinya sendiri, dan berpikir dalam hati, sial, apakah 4 miliar dolar begitu banyak? Saya pikir 5 juta kali 800 sama dengan 400 juta. Namun, ayah baptis tua itu mempermainkan tradisi keturunan Sisilia dengan hati nurani yang bersalah, dan berkata dengan keras, apa? Kamu terlalu banyak berpikir, kalau begitu jangan berikan sepeser pun. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk menemukan keberadaan kerabat, dan itu tidak sedikit. Kamu membuang-buang uang. Saat dia mengatakan itu, ayah baptis tua itu berkata dengan tidak sabar, lupakan saja. Jangan hubungi kami lagi, serahkan saja masalah ini ke polisi. Begitu suara itu jatuh, Godfather segera menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari asisten Finlay. Asisten Finlay memegang telepon. Setelah pulih, dia menggali ke kamar dan berkata dengan panik, Tuan, orang Italia itu meminta kita membayar masing-masing 5 juta dolar, atau mereka akan menghubungi polisi. 5 juta, pikiran Finlay langsung berdengung. Dan dia berkata, apakah bajingan ini gila? 5 juta, bagaimana mereka bisa mengungkapkannya?
Asisten Finlay juga berkata dengan sangat kesal. Kelompok orang ini seperti singa. 820 orang. Jika pengembaliannya 5 juta, kita harus menyiapkan uang tunai 4,1 miliar dolar AS. Saat dia mengatakan itu, dia terus mengutuk. Tuan muda, orang-orang ini sama sekali bukan pria dan wanita yang baik. Mereka adalah anggota keluarga mafia. Berapa banyak orang baik yang bisa didapat? Finlay membungkus gigi dan berkata, saya tahu mereka memiliki beberapa burung yang bagus. Masalahnya sekarang adalah, jika mereka memilih menghubungi polisi, kita akan berada dalam masalah besar. Pernahkah Anda mendengar kasus di mana lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam di negara maju? Sebuah pesawat Malaysia Airlines hilang, dan keberadaan lebih dari 200 orang tidak diketahui. Setelah bertahun-tahun, seluruh dunia tidak berhenti memperhatikan, apalagi hilangnya 820 orang ini. Jika kejadian ini pecah, itu akan menjadi ledakan bom nuklir. Tidak ada yang bisa menutupinya. Asisten Finlay buru-buru bertanya, Tuan muda, apa maksudmu? Finlay berpikir sejenak dengan wajah yang sangat suram, lalu menyeringai dan berkata, katakan kepada mereka. 3 juta per orang adalah batas yang dapat saya tanggung, tidak lebih. Saat dia mengatakan itu, Finlay memberi instruksi lagi. Saat melakukan panggilan telepon, kamu harus menggunakan keahlianmu. Jangan menunggu pihak lain menjawab setelah kamu selesai berbicara. Jangan tinggalkan ruang untuknya. Jika pihak lain terprovokasi, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa turun dari panggung. Setelah selesai berbicara, jangan menunggu dia menjawab. Biarkan dia menelepon sebelum meneleponmu kembali. Lalu tutup telepon. Dengan cara ini, kamu dapat memberi ruang. Jika dia berselingkuh, dia akan menghubungimu. Jika dia merasa ingin tambah lagi, dia akan menghubungimu lagi. Asisten segera berkata, saya mengerti Tuan muda. Saya akan segera menghubunginya lagi. Finlay berhenti. Ayo lakukan saja. Baik Pak. Panggilan itu dengan cepat dilakukan kepada ayah baptis tua Rian. Rian melihat panggilan masuk. Dengan senyuman mengejek di sudut mulutnya. Dia menggunakan mikrofon yang digunakan oleh pendeta di gereja, dan berkata kepada semua orang, ada panggilan lagi. Semuanya diam. Saya akan menyalakan speaker. Suasana langsung sunyi. Rian dengan percaya diri menekan tombol jawab. Melihat mata semua orang yang memuja dan berharap. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dirasuki oleh dewa. Dia merasa bahwa dia harus benar-benar menstabilkan auranya dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, suara asisten Finlay terdengar dari telepon. Halo, setelah mempertimbangkan, bos saya memberi Anda penawaran terakhir. Masing-masing 3 juta, tidak bisa lebih. Anda dapat bertaruh dengan hati-hati sebelum memberikan jawaban kepada saya. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Rian segera berteriak ke telepon. Berhentilah meniduri saya. Saya sudah katakan, 5 juta dolar. Jangan bicara dengan saya kurang dari 1 sen pun. Kelima putra saya sudah mati. Apakah menurut Anda saya akan menganggap uang serius? Pergi dan beritahu tuanmu. Saya diberi waktu 3 menit. Kalau dia tidak menjawab saya dalam waktu 3 menit, saya akan segera membawa ribuan anggota keluarga melapor ke polisi. Bab 4076. Naskah yang Finlay berikan kepada asisten adalah untuk mengakhiri percakapan segera setelah melontarkan kata-kata kasar. Dan buat pihak lain mempertimbangkan apakah akan menerima kondisinya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Godfather itu langsung membalas. Dengan satu kalimat, situasinya benar-benar terbalik. Ketika Finlay mendengar mengatakan bahwa ada ribuan anggota keluarga yang hadir, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ribuan orang, apakah akan pergi ke polisi, atau mengadakan pawai? Bukankah ini masalah besar? Tepat ketika dia panik, ayah baptis tua itu sudah menutup telepon. Bagi ayah baptis tua, 50 tahun kehidupan geng mungkin tidak memungkinkannya untuk benar-benar mempelajari keterampilan apapun. Setidaknya dia telah mahir dalam menyebarkan orang. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Finlay terus mondar-mandir di dalam ruangan. Dia tidak tahu kemana harus melaporkan balas dendam atas kematian tragis saudaranya. Dan tagihan 4,1 miliar sudah ada di depannya.
Ini membuat mentalitasnya meledak total, dan dia hampir diambang kehancuran. Asisten mau tidak mau bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Apa yang harus dilakukan?" gumam Finlay dengan mata kosong, menenangkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya tidak tahu bagaimana memberitahu keluarga saya tentang masalah Franco. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan penyelesaian lebih dari 4 miliar yuan." Asisten berpikir, paruh gigi dan bertanya, "Apakah Anda ingin memberi mereka?" Anggota mereka Finlay bertanya balik, "Menurutmu berapa yang pantas?" Asisten terdiam sejenak, dan berkata, "Saya pikir ini bernilai tambahan 500.000. Finlay menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, "Tidak mungkin. Saya bersedia menambahkan 500.000 dolar untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi pihak lain pasti tidak akan setuju. Mereka sudah menebak kelemahan saya, dan tahu saya tidak mampu bertaruh." Asisten buru-buru berkata, "Tuan, saya pikir mereka tidak akan berjudi. Yang hilang dari mereka adalah pilar keluarga. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pensiun, akan menjamin kehidupan masa depan mereka." Finlay melipat gigi dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Di pihak kita, kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan saya sendiri. Tetapi di pihak mereka, kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan ribuan orang. Jika satu dari ribuan orang ini tidak puas dan melaporkan masalah ini, bom nuklir akan meledak. Bahkan jika orang lain mau menerimanya, itu tidak akan membantu." Asisten itu tiba-tiba menyadari, meskipun pihak lain hanya memiliki satu orang yang berhubungan dengannya, di belakangnya ada sekelompok ribuan orang. Ketika dia membuat syarat atas nama ribuan orang, syarat itu pasti disetujui oleh semua orang. Namun, begitu kondisi ini dikompresi, ribuan orang ini mungkin tidak semuanya mencapai kondisi di dekatnya. Jadi, jika terjadi kesalahan, semuanya akan benar-benar di luar kendali. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan muda tertua, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyetujuinya?" Mereka hanya memberi kita waktu 3 menit untuk menyalakan. Pada saat ini, Finlay disiksa oleh berbagai emosi negatif yang kuat hingga meledak. Hidupnya selalu mulus, belum pernah mengalami kesulitan seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Namun, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Melihat kurang dari 30 detik tersisa dalam hitungan mundur 3 menit, Finlay berkumpul dengan erat, mengucapkannya dan berteriak, "Berjanjilah padanya." Meskipun asistennya juga merasa sangat sakit, tetapi saat ini dia tahu tidak ada jalan lain. Dia segera menghubungi Bapak Baptis tua itu, Godfather Ryan, bersama ribuan orang, menahan napas dan menunggu telepon berdering lagi. Bab 4077. Tepat ketika 3 menit akan habis, ponsel ayah baptis tua itu berdering kembali. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang intens. Semua orang mengepalkan tinjunya, menunggu hasil akhirnya. Pada saat ini, ayah baptis tua menekan tombol jawab dengan santai, dan mengucapkan sepatah kata dengan suara dingin, "Katakan." Asisten Finlay di telepon sudah merasakan tekanan dari ayah baptis tua itu. Dia hanya bisa pasrah dan berkata, "Bos, kami menyetujui permintaan Anda. Tetapi Anda harus menjamin tidak ada yang menghubungi polisi tentang masalah ini." Wajah semua penonton dipenuhi dengan kegembiraan dalam sekejap. Terlihat masing-masing dari mereka mati-matian menahan diri, agar tidak membuat keributan saat Bapak Baptis tua itu sedang berbicara di telepon dengan pihak lain. Pada saat ini, ayah baptis tua itu sangat bersemangat hingga hampir pingsan. Namun dia tetap menahan nadanya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyiapkan daftar dan informasi pengumpulan setiap anggota keluarga nanti. Anda punya 24 jam untuk menyelesaikan pengiriman uang." Asisten Finlay buru-buru berkata, "Tidak mungkin kami membayar Anda 5 juta dolar sekaligus. Jika Anda pergi ke polisi setelah mendapatkan uang, bagaimana kami dapat menjamin kepentingan kami?" Ayah baptis tua itu bertanya balik, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Asisten Finlay buru-buru berkata,
Kami akan membayar kalian masing-masing 2 juta terlebih dahulu. Dan 3 juta sisanya akan dibayar dalam 36 kali cicilan selama 3 tahun. Mimpi, ayah baptis tua itu berkata tanpa berpikir. Kamu hanya punya satu pilihan. Dalam waktu 24 jam, transfer 5 juta dolar ke setiap akun. Atau kamu akan menanggung akibatnya. Asisten Finlay masih mencoba untuk berdebat. Lalu bagaimana kami bisa melindungi kepentingan kami? Anda harus memberi kami jaminan. Bukan. Ayah baptis tua itu berkata dengan arogan. Kamu bisa pegang janjiku. Janji, asisten Finlay berkata dengan dingin. Siapa yang berani mempercayai hal seperti ini tanpa jaminan yang cukup? Ayah baptis tua itu bertanya balik. Apakah menurut Anda memiliki pilihan lain selain mempercayai saya? Asisten Finlay kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Finlay tampaknya sudah menyerah untuk melawan dan melambai pada Finlay. Asisten Finlay tidak punya pilihan. Dia berkata, "Oke, kalau begitu lakukan seperti yang Anda katakan. Saya akan mengirimkan Anda alamat email nanti. Setelah mencatat nomor rekening penerima, kirimkan ke email saya. Selain itu, saya membutuhkan anggota keluarga merekam video untuk mencegah uang jatuh ke kantong orang lain." Oke. Ayah baptis tua itu menahan keinginan untuk bersorak dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Kirimi saya alamat email Anda, dan saya akan menyiapkan semuanya." Setelah itu, dia menutup telepon. Saat dia menutup telepon, dia dengan bersemangat bersorak keras, "Mereka setuju. Mereka setuju." Penonton adalah lautan kegembiraan, dan sorakan hampir membalikkan gereja. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan kegembiraan mereka, dan bersorak keras sambil melompat di tempat, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terkatakan. Ayah baptis tua itu kesurupan sejenak. Melihat kerumunan yang bersemangat, dia tiba-tiba merasa kehilangan kendali. Dia samar-samar ingat bahwa di tahun 2006 yang lalu, ketika tim sepak bola Italia memenangkan Piala Dunia, orang-orang tampak begitu bersemangat. Bahkan mungkin kurang menarik dari sekarang. Orang tua yang telah kehilangan 3 putra sebelumnya dan akan menjadi orang kedua dari ayah baptis tua, sekarang tersipu dan berteriak dengan gembira. 1 orang 5 juta. Bukankah itu berarti, aku akan mendapatkan 15 juta dolar? Segera seseorang memarahinya. Albert, kamu bajingan. Jangan lupa, itu dibayar dengan nyawa ketiga putramu. Albert bertanya dengan suara dingin. Pippen. Apa maksudmu? Saya pikir Anda sangat bersemangat sekarang. Dan sekarang Anda memarahi saya. Apa menurut Anda terlalu buruk kehilangan seorang putra dan hanya mendapatkan 5 juta dolar? Aku sudah tahu ini sebelumnya. Mengapa tidak membiarkan kedua putrimu bergabung dengan geng secepat mungkin? Kamu, Pippen, yang diekspos, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia hanya bisa berkata dengan marah. Aku ingin mereka bergabung dengan geng sejak lama. Tapi geng menetapkan wanita tidak diperbolehkan. Salahkan Dinosio sialan itu. Bab 4078. Dinosio adalah ayah Claudia. Tidak ada yang mengira bahwa dia yang selalu sangat populer akan dibenci oleh anggota keluarga geng saat ini. Anggota keluarga di tempat kejadian sudah bermata merah. Mereka tidak sedih, tapi heboh. 5 juta dolar AS per orang. Dimanapun uang ini ditempatkan di negara manapun di dunia, itu adalah kekayaan yang kebanyakan orang tidak akan pernah dapatkan seumur hidup, bahkan dalam beberapa masa hidup. Jumlah uang yang begitu besar membuat setiap anggota keluarga yang hadir sulit mengendalikan ekstasi di hati mereka. Jika ditempatkan di industri lain, ribuan anggota keluarga sulit untuk disuap 100% dengan uang. Namun di dunia geng, kerabat ini telah mempersiapkan diri mereka sampai batas tertentu sejak anggota keluarga mereka menjadi anggota geng. Siapkan mental untuk kematian yang tragis. Selain itu, tingkat kematian dari pekerjaan geng itu sendiri sangat tinggi. Akan selalu ada kenalan yang mati dengan tragis setiap saat. Semua orang agak mati rasa. Justru karena inilah setiap orang memandang rendah kematian kerabat mereka. Sekarang, ganti rugi 5 juta dolar sudah cukup menenangkan mereka masing-masing. Juga dapat sepenuhnya mengimbangi kesedihan di hati mereka. Semua dapat dengan senang hati menerima kondisi ini tanpa ragu-ragu. Jadi, di tengah sorak-sorai, semua orang mencapai kesepakatan sederhana,
yaitu, ambil uangnya dan tutup mulut. Apalagi, banyak orang sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Kanada. Alasan mereka meninggalkan Eropa dan Sisilia untuk datang ke Kanada adalah untuk mencari nafkah dan keluar dari kemiskinan. Sekarang mereka dapat pulang dengan membawa banyak uang. Ayah baptis Tuarian membantu semua orang mengumpulkan data. Sambil mendengarkan mereka dengan bersemangat mengobrol tentang rencana mereka untuk kembali ke Sisilia. Dia tidak dapat menahan desahan. Sisilia yang indah, kampung halaman, ratusan keluarga kaya dengan aset jutaan dolar. Pasti akan melambung, kan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tangis. Jika orang-orang ini semua kembali ke Sisilia untuk hidup sejahtera, bagaimana dengan masa depan dirinya sendiri? Mungkinkah dia akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian di sebuah panti jompo di Vancouver? Dulu, ada anak-anaknya yang membantu mengurus hidupnya. Namun sekarang, tanpa kecuali, semua anak-anaknya telah pergi. Dirinya ditinggalkan sendirian. Dia khawatir tidak akan mendapat dukungan dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, dia melihat wajah bahagia sekelompok orang di depannya, dan tiba-tiba merasa sangat tidak adil di hatinya. Saya kehilangan 5 anak laki-laki, tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Apa saya harus tinggal di panti jompo? Mengapa? Mengapa nasibku begitu tragis? Dan sekelompok orang ini dengan senang hati menunggu 5 juta dolar atau bahkan lebih banyak. Selain itu, saya yang memenangkan uang ini untuk mereka dengan kebijaksanaan dan kemampuan saya. Ini tidak adil. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa wajah rekan senegaranya di depannya yang juga berasal dari Sisilia tiba-tiba menjadi seram. Dia mengepalkan tinjunya, ragu-ragu lagi dan lagi, mengambil mikrofon, dan berkata dengan dingin, "Semuanya, saya percaya ada satu hal yang setiap orang harus dapat mencapai konsensus. Tanpa saya, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kompensasi yang begitu besar, kan?" Semua orang tiba-tiba berhenti dan menatap ayah baptis tua itu, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Namun, beberapa orang sensitif telah menyadari sesuatu, berbisik satu sama lain. "Sial, benda tua ini menginginkan keuntungan, bukan?" Segera, seseorang menggema dengan suara rendah, "Bajingan tua, semua anggota keluarganya sudah mati. Apalagi yang bisa dia lakukan? Semua uang itu ditukar dengan nyawa anakku, dan aku tidak akan memberinya sepeser pun." Seseorang berkata dengan sedikit simpati, "Hei, Godfather tua itu sangat menyebalkan. Jika uangnya sampai, saya bersedia menyumbangkan 500 dolar untuk membantunya." 500. Seseorang mengejek, "Francisco, kamu terlalu pelit. Kamu hanya mensubsidi 500 dolar. Aku akan memberinya 1000. Kalau boleh aku katakan, lebih baik kita semua membayar kompensasi setelah menerima uangnya. Berikan ayah baptis tua itu 1000 dolar. Dia bisa mendapatkan lebih dari 800.000 dolar, yang cukup baginya untuk pensiun sendiri." 1000. Orang yang mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memberikan sepeser pun berkata dengan dingin, "Kalau begitu, dia mendapatkan 800.000 dolar AS hanya dengan berbicara. Mengapa? Nyawa anakku juga sepadan. Hanya 5 juta dolar sebagai gantinya." Tepat ketika semua orang memperdebatkan hal ini, Godfather tua itu mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau kalian tidak angkat bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan semua orang. Karena aku membantu kalian memenangkan begitu banyak kompensasi, setidaknya kalian memberi saya minimal 10% dari kompensasi kalian sebagai hadiah untuk saya. Kalian tahu, kalau kalian pergi ke pengacara untuk mengajukan gugatan, komisi pengacara tidak akan kurang dari 30%. Kalimat ini langsung menimbulkan ledakan kutukan. "Persetan bajingan tua, kamu menginginkan kompensasi 10% kami. Ya, aku akan memberimu wajah untuk memanggilmu ayah baptis tua. Kalau kami tidak memberimu wajah, kamu adalah orang tua yang kesepian. Meminta bantuanmu adalah untuk menyelamatkan muka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu semacam ayah baptis?" Bab 4079. Jika ekosistem tidak terlalu banyak menampung bagimu untuk memiliki 5 putra yang meninggal, siapa yang akan menganggap serius hal ini? Sial, hati lelaki tua ini sangat kotor.
Tidak heran tidak ada satupun dari kelima anak yang tersisa. Sial, dia pantas mendapatkannya. Mendengar hinaan ini, ayah baptis tua itu gemetar karena marah. Dia mencibirkan dan memarahi. Kalau saja saya tahu kalian tidak tahu berterima kasih, saya tidak akan berjuang untuk kalian. Seharusnya saya membiarkan saja kalian meminta bantuan polisi dan kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun kompensasi. Saat dia mengatakan itu, Godfather tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Ya, kalian bajingan yang tidak tahu terima kasih. Karena kalian tidak menyetujui permintaanku, aku tidak akan repot dengan masalah ini lagi. Pergi sendiri minta uang kepada orang yang ingin itu." Setelah itu, dia berjuang untuk duduk di kursi roda sendirian, dan hendak meninggalkan gereja dengan menggoyang kursi roda sendirian. Seorang pemuda segera melompat keluar dan berteriak dengan marah, "Ryan, kamu bisa pergi, tapi tinggalkan ponselmu." Ya, yang lainnya segera menggema, "Kamu boleh keluar, tapi kamu tinggalkan ponselmu." Semua orang tahu bahwa ayah baptis tua berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab melalui ponselnya. Dan alamat email yang dikirim oleh orang yang bertanggung jawab juga ada di ponselnya. Jika ingin mendapatkan kompensasi, mereka harus mengisi daftarnya sesuai dengan persyaratan. Lalu rekam video, buktikan identitas diri dan anggota yang hilang, dan terakhir berikan nomor rekening bank dan tunggu pembayaran. Jika ayah baptis tua pergi saat ini, bukankah itu akan menunda rencana semua orang untuk menghasilkan banyak uang? Ayah baptis Ryan tahu betul alasan kepergiannya adalah sebagai ancaman untuk memaksa orang-orang ini menyerahkan beberapa keuntungan kepadanya. Kalau dia benar-benar menyerahkan ponselnya, bukankah dia tidak punya kesempatan sama sekali? Jadi, dia menekan ponsel di bawah pantatnya, dan berkata dengan marah, "Apa kalian tidak mampu? Kalau begitu bicaralah dengan mereka sendiri. Aku tidak akan memberi kalian ponselku." Pemuda itu segera bergerak maju, berdiri di depannya, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kalau kamu tidak memberikan ponselmu, kamu bahkan tidak akan bisa pergi." Ini, gelombang anak muda lainnya segera mendekat, mengepung Godfather tua itu, dan berteriak dengan marah, "Serahkan ponselmu." Melihat hal tersebut, Godfather tua itu langsung berteriak, "Jika ada di antara kalian ada yang berani menyentuh saya akan segera memanggil polisi." Tiba-tiba, kerumunan yang bersemangat tidak tahu harus berbuat apa. Ayah baptis tua itu tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat bahwa semua orang penuh ketakutan. Dia tahu bahwa memanggil polisi adalah kelemahan mereka. Kalau dia melapor ke polisi, mereka tidak akan mendapat ganti rugi sepeser pun. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya, biarkan mereka juga tidak mendapatkannya. Masalah besarnya adalah menghancurkan panci, dan tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi, dia berteriak kepada orang-orang muda yang menghalanginya, "Minggir, saya akan memberi kalian waktu 3 jam. Kalau kalian menerima syarat saya, kalian dapat menemui saya di panti jompo." Dia membatasi kursi roda dan berjalan perlahan. Anak-anak muda tidak berani melakukan kesalahan untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menghindar ke kedua sisi. Namun, terlihat jelas bahwa ekspresi semua orang sangat marah. Ayah baptis tua tidak peduli lagi tentang ini. Dia hanya ingin mencobanya dan memberikan penjelasan untuk dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Pada saat ini, ada tembakan yang jelas di dalam gereja. Ledakan, cairan merah dan putih keluar dari dahi ayah baptis tua itu. Lalu kepalanya tertunduk seketika, dan seluruh tubuhnya mati total. Semua orang melihat dengan saksama, dan melihat seorang pemuda berdiri di belakang ayah baptis tua itu, memegang pistol hitam di tangannya. Semua orang melihat dengan saksama, dan melihat seorang pemuda berdiri di belakang ayah baptis tua itu, memegang pistol hitam di tangannya. Semua orang menyadari bahwa dialah yang menembak dari belakang dan membunuh ayah baptis tua itu dengan satu tembakan. Pada saat ini, pemuda itu berseru, "Untuk apa kalian lihat? Kalau bajingan tua ini benar-benar memanggil polisi, semua orang akan tamat." Baru pada saat itulah semua orang sadar, dan seseorang segera berteriak, "Cepat, ambil teleponnya." Beberapa pendeta melihat pembunuhan di gereja. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak memanggil perawan Maria,
dan pada saat yang sama mereka siap untuk melarikan diri. Seseorang dengan mata tajam melihat pendeta itu hendak pergi, dan langsung berteriak, "Cepat, hentikan para pendeta. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur." Bab 4080. Di hadapan uang, keyakinan dan kasih sayang keluarga tidak lagi layak disebut. Ryan yang ditembak mati dipuja sebagai ayah baptis. Tapi ayah baptis ini lebih mirip citra mafia di film The Godfather, artinya bagi semua orang lebih seperti sesepuh yang sangat berwibawa. Oleh karena itu, membunuh Ryan hanya bisa dianggap sebagai penghinaan, bukan penghinaan terhadap keyakinan. Namun, mengumpulkan pendeta gereja adalah masalah lain. Para imam ini adalah para imam dan mewakili iman mereka. Namun, agar pendeta tidak keluar untuk memanggil polisi, mereka harus mengendalikan semua pendeta. Ini sama saja dengan kalimat iman yang lengkap. Pada saat yang sama, sekelompok anak muda sudah mulai bersiap menghadapi adegan pengambilan gambar dan tubuh Ryan. Untungnya, semua orang adalah kerabat mafia dan terbiasa melakukan hal semacam ini. Sehingga seseorang segera membuat rencana yang sempurna. Pertama, mereka harus membersihkan tubuh Ryan, serta semua darah dan jaringan otak di tempat kejadian. Kedua, mereka harus menggunakan asam kuat untuk membersihkan tempat darah terciprat, serta menggunakan asam kuat untuk menghancurkan sidik jari dan wajah Ryan. Segera setelah itu, seseorang harus mencabut semua gigi Ryan, karena ada yang bilang kalau Ryan bikin gigi palsu di dokter gigi. Jadi dia pasti meninggalkan rekam gigi lengkap di dokter gigi. Rekam gigi sebenarnya seperti sidik jari. Gigi setiap orang itu unik. Dalam bidang kedokteran forensik juga merupakan kunci untuk memverifikasi karakteristik identitas. Hasil terbaik dari hal ini adalah setelah jenazah dikubur, tidak akan pernah ditemukan. Tapi tidak masalah jika dia ditemukan. Semua elemen telah dihancurkan. Bahkan jika dia ditemukan, akan memastikan identitasnya sulit. Dengan cara ini, rahasianya bisa disembunyikan dengan baik. Oleh karena itu, setelah melakukan ini, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati di mana akan menguburkan jenazah. Semua anggota geng tahu bahwa membunuh orang tidaklah sulit, dan menguburkan jenazah adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Pasalnya, sebaik apa pemakaman yang dikuburkan akan menentukan apakah perkara tersebut akan terungkap atau tidak. Kalau penguburannya tidak baik, setelah hujan, jenazah mungkin akan tersingkap dengan sendirinya. Bahkan jika dikubur dengan baik, dalam beberapa tahun kemudian, jika ada proyek konstruksi besar atau seseorang yang berhati-hati mengetahuinya, bahkan jika hanya ada tumpukan tulang yang tersisa, itu akan tetap menjadi kasus kriminal dan akan disimpan. Oleh karena itu, semua orang khawatir tentang cara menguburkan jenazah untuk sementara waktu. Tepat ketika semua orang bingung, seorang pria parubaya berdiri dan berkata, "Ibuku meninggal karena sakit dan baru saja dimakamkan kemarin. Tanah di kuburan itu baru terisi. Kalau tubuh Ryan dimasukkan ke dalam peti mati ibuku, lalu isi kembali tanah dan mengembalikannya ke keadaan semula, pasti tidak akan menimbulkan kualitas siapapun." Mata semua orang berbinar, lalu mereka menyeringai. Seseorang mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar jenius." Semua orang mengira itu adalah ide cemerlang. Tetapi orang yang mengusulkan ide tersebut berkata, "Semuanya, kalian juga tahu bahwa hal semacam ini tidak menghormati ibu saya yang telah meninggal. Saya harap setiap orang dapat melihat poin ini dan memberikan kedamaian spiritual." Berbicara tentang ini, dia buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir, semuanya. Saya tidak akan membuka mulut seperti Ryan. Saya hanya membutuhkan $500 dari setiap keluarga." $500. Tidak banyak. Semua orang menyimpulkannya dan langsung setuju. Jadi, ayah baptis tua Ryan akhirnya mencapai tujuan akhirnya. Sementara ribuan anggota keluarga geng Italia sudah menguasai situasi di gereja, jenazah Franco dibawa kembali ke Seattle dari laut dengan pesawat amfibi. Selama penerbangan kembali ke Seattle, Finlay masih bertanya-tanya. Adiknya meninggal, dan $4,1 miliar AS akan segera hilang. Yang paling dia takuti sekarang adalah dia tidak akan bisa menutupi masalah ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.